Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ira Nur Hasanah. Nah, mohon maaf untuk akhir-akhir ini aku karena memang sibuk ya, jadi jarang banget bikin video. Malahan udah nggak pernah ya, udah beberapa bulan. Aku jelasin dulu ya, persalinan itu apa? Persalinan itu adalah proses untuk mengeluarkan si jabang bayi ke dunia luar, ya, ke dunia. Nah, melalui jalan lahir. Nah, persalinan itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama persalinan spontan, yaitu dengan cara melahirkan dari jalan lahir yang sesuai dengan kodrat wanita. Kemudian yang kedua dengan cara buatan ya, diinduksi ya, dikasih obat, dirangsang. Dan yang ketiga dengan melakukan tindakan, ada vakum, forceps, SC. Nah, sekarang biasanya vakum sama forceps itu udah jarang dilakukan ya. Forceps apalagi nggak pernah dilakukan. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang masih menggunakan vakum. Nah, tapi kebanyakan sekarang udah dengan melakukan tindakan SC. SC itu sesar ya. Nah, di kalangan kita lebih banyak yang taunya itu tentang sesar. Nah, oke. Itu persalinan ya, proses mengeluarkan bayi ke dunia. Nah apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjelang persalinan? Nah, yang pertama, kita harus tahu taksiran persalinan kita itu kapan. Kemudian yang kedua, rencana persalinan kita itu mau di mana? Ya, mau normal kah atau mau dengan tindakan kah seperti SC tadi. Nah, yang ketiga, kita harus tahu golongan darah kita apa. Dan kalau bisa di keluarga itu ada salah satu atau 2 orang, 3 orang yang golongan darahnya itu sejenis dengan kita. Misal saya golongan darahnya O nih. Nah, di keluarga saya itu minimal ada yang golongan darahnya O. Karena ini merupakan untuk perencanaan persalinan ya. Barangkali kita kekurangan darah, butuh donor darah. Nah, kalau sudah dipersiapkan secara dini, nah kita aman, tenang gitu ya. Nah, kemudian yang tadi udah yang ketiga ya. Yang keempat dana ya. Dana, kita harus mempersiapkan dana. Dana itu menurut saya faktor paling utama ya. Karena meskipun kita memiliki KIS, BPJS Mandiri, JKN, tetap kita harus memerlukan dana ya, buat jaga-jaga ya. Meskipun kita persalinan menggunakan BPJS, tapi barangkali kita nggak punya mobil, kita butuh mobil tetangga atau mobil ambulan desa yang lain, atau mobil siapa, atau mungkin nanti di sana kita di rumah sakit butuh makan, kan butuh dana, butuh pampers, popok, dan lain sebagainya. Kemudian persiapan yang harus disiapkan sebelum menjelang persalinan itu persyaratan. Jika kita menggunakan BPJS atau JKN, kita harus mempersiapkan KTP, kartu keluarga, BPJS-nya. Nah, ketiga persyaratan itu harus difotokopi. Jadi kalau misalkan kita mau lahiran di malam hari, kita nggak sibuk mencari fotokopian di malam hari karena kita sudah siap ya. Nah, karena persyaratan wajib menggunakan BPJS harus ada fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Nah, kita harus mempersiapkan mobil atau angkutan atau transportasi untuk kita dibawa jika kita ada kegawat daruratan. Nah, kemudian kita persiapan baju bayi, popok bayi ya,
peralatan mandi bayi, kemudian peralatan mandi ibu, kain yang banyak, kain jelek buat darah, kain yang bagus buat bayi dan dipakai untuk kita. Kemudian bawa softtek ya, pembalut, celana dalam, kemudian baju sepotongan dan perlengkapan mandi kita. Nah, dan plastik atau ember besar untuk baju-baju kotor, kain-kain kotor yang terkena darah dan ketuban atau barangkali feses, tinja. Nah, itu diantaranya persiapan menyambut persalinan agar persalinan aman dan sehat. Nah, setelah itu baru kita mempersiapkan mental dan lebih banyak melakukan pergerakan-pergerakan ringan supaya otot-otot kita itu rileks ya, nggak tegang gitu. Nah, untuk tanda-tanda awal persalinan, salah satunya diantaranya adalah mules ya, kontraksi, perutnya tegang, disertai sakit pinggang. Nah, mules semakin lama semakin sering. Nah, itu. Kalau mulesnya semakin lama semakin sering, minimal 5 menit sekali dan dia sudah teratur, segera datang ke tenaga kesehatan, baik dokter, bidan atau perawat ya. Tapi lebih menjurusnya sih ke dokter kandungan atau ke bidan gitu ya. Kalau mau persalinan normal di bidan ya. Kalau mau persalinan dengan tindakan, mangga langsung ke rumah sakit. Nah, setelah itu mules, yang kedua keluar lendir campur darah atau darahnya saja atau lendirnya saja kecoklatan, itu sudah ada tanda-tanda awal persalinan. Nah, jika udah ada tanda-tanda awal persalinan dan ibu masih bisa menahan diri di rumah dan disabarkan di rumah, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan ibunya sudah merasa tidak nyaman dan tidak kuat dan lebih khawatir, mangga segera langsung datang saja ke tenaga kesehatan, ke bidan terdekat di desa Anda ya. Nah, oke. Untuk kehamilan yang pertama, harap tenang dan jangan cemas ya. Ketika mulai kontraksi, kalau bisa ibu bisa merasakannya di rumah, menikmatinya di rumah dan atur waktunya. Hitung waktunya, sudah 5 menit sekalikah atau masih setengah jam sekalikah? Kalau misalkan dalam 10 menit ibu sudah merasakan 2-3 kali kontraksi, maka segera datang saja ke tenaga kesehatan. Jika pembukaannya masih kecil, misalkan masih 1 atau belum pembukaan, mangga silahkan ibu pulang lagi ke rumah dan relaksasi lagi di rumah. Kenapa? Karena kalau misalkan si ibu tetap di rumah bidan, biasanya stresornya itu makin tinggi, kekhawatirannya tuh makin tinggi, nggak rileks, pasti tegang. Tapi kalau misalkan ibu di rumah sendiri, bisa makan, bisa minum, selonjoran, tiduran, atau mungkin latihan jalan-jalan, mandi yang segar, mungkin lebih santai. Karena kalau misalkan di bidan, ada orang yang datang-datang terus tiba-tiba lahiran dengan cepat, si ibu malah makin stres karena melihat tetangganya yang barusan datang sudah lahiran, sedangkan kita dari tadi belum lahiran. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kalau bisa kehamilan yang pertama itu karena memang si bayi masih mencari-cari jalan lahir, jadi lebih baik saran saya si ibu udah pulang lagi aja. Kalau misalkan mulesnya makin sering, 3 menit sekali atau 2 menit sekali, mangga langsung saja datang ke bidan. Ingat, sekarang lahiran di rumah sudah tidak bisa ya, tidak boleh, tidak dianjurkan dari
pemerintah ya. Jadi harus ke tenaga kesehatan, Vaskes, fasilitas kesehatan ya. Mau itu puskesmas atau BPS, bidan praktek swasta, atau bidan desa yang sudah memiliki SIPB, surat izin praktek bidan, mangga langsung saja datang ke sana. Oke, terima kasih buat para ibu-ibu yang sudah menonton video YouTube saya, dan semoga persalinannya berjalan dengan lancar, sehat, selamat, aman, bayi sehat, ibu sehat. Dan untuk video selanjutnya insya Allah aku akan share lagi tentang kebidanan, tentang ibu menyusui mungkin, atau tentang bayi balita. Dan mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk ibu-ibu dan untuk perempuan tentunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.